Bismillahirrahmanirrahim. Lana walakum ajma'in. Bijai Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Fa amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah. Pada Jumat kemarin kita mempelajari ayat itu ya. Berhentinya di pertengahan tafsir. Betul ya? Sekarang kita membahas tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam menceritakan Bani Israel, nabinya Nabi Musa, itu berpanjang-panjang ayat, berlama-lama ayat. Ayatnya panjang ya. Kemudian keterangannya juga banyak gitu. Lama, panjang, luas, dan diulang-ulang. Nah, kita ini mensidiki Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Al-Qur'an wal hadis ya. Kita juga berlama-lama, berpanjang-panjang membahas Bani Israel dan Nabi Musa. Kita ambil ilmunya, hikmahnya, asrornya, karomahnya, berarti yang ahli karomah ya. Fadlnya, barokahnya, mustajabnya, semua kebaikan-kebaikannya kita ambil. Ayat piro wingi? Ayat 143. Tak koreane dhisik. Muga-muga ono sinyale. 143. Bentar. Kepiro iki? 144 satu lagi. 144 satu lagi. 143. Mana ini? Tiga ya, 143. Tuma amar wa malaikatus samai belum, sebelum itu. Oke. Anjane Allah Ta'ala kalau menceritakan Nabi Musa sama Bani Israil itu memang panjang lebar. Salah ya, Maproda anhu, daerah sini. Nah ini. (143) Walamma ja'a Musa itu ya. Saya baca hafaz ya. Saya ulang ayatnya, saya baca hafaz, baru kemudian mempelajari tafsir di pertengahan yang kemarin kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Kemudian tafsirnya sampai di waqala wahab tadi ya. Jadi intinya tafsir yang kemarin itu Nabi Musa ini njaluk ketemu Allah Ta'ala tapi tidak diijabahi. Kemudian diterangkan dalam tafsir ini berbagai macam dalil, hujah, perbedaan-perbedaan pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan manusia tidak akan mampu melihat Allah Ta'ala di dunia berdasarkan zahirul ayat tadi itu, lantaroni tadi itu. Sedangkan ulama yang lain yang bukan hanya berdasarkan zahirul ayat, ada zahir ada makna ya. Nah itu mengatakan bisa manusia itu bertemu Allah Ta'ala di dunia. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah ya. Kemudian sekarang ini waqala wahab ya. Kita taruh waqala wahab. Ini. Summa amarallahu malaika Athania sebelum itu berarti ya sebelumnya ya ar-ra'du sawaik ya qala ta'ala antunya walakin dur ilal jabal. Oh iya summa ja'an wa dalilu anna ulam yunsib itu sudah wastaqarral jabalu wal ma'alaqu bima yastahilu sudah. Kalau Ta'ala walakin ndur lah itu ya. Sekarang qala wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wahab, wahbun berkata wahab. Jari wong Jawa wahab, jari wong Arab wahbun. Wahbun Ishaq. Lamma sa'ala Musa rabbahu ar-ru'ya. Tatkala Nabi Musa minta rabbahu kepada Allah Ta'ala ar-ru'ya melihat Allah. Arsalallahu ad-dhabab. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan ad-dhabab. Apa dhabab itu? Dhabab itu ya bukhoru gitu. Al-ma'i al-aliki fil hawa. Bukhoru uap, al-ma'i air, uap air. Al-alik yang melayang fil hawa di udara. Itu namanya dhabab. Berarti apa? Ada molekul-molekul uap air yang mengembun menjadi wujud nyata berbentuk kayak gas gitu. Nah itu butiran-butiran air yang kecil itu ya, lembut itu ada di udara, melayang gitu, berhenti di udara. Apa jenenge? Awan mendung. Sejenis awan, memang sejenis awan, bukan awan ya. Kalau awan kan dari langit ya, dari hujan itu. Kalau ini enggak, disebabkan pengaruh udara dingin. Jadi suhu dingin itu turun ke titik embun, ke titik keluarnya embun ya. Kemudian ada kelembapan udara di situ. Memang termasuk sejenis awan dhabab itu ya. Lah itu kalau awan kan di atas. Kalau dhabab di bawah, di dataran bawah ini. Kabut namanya kabut. Ya. Mirip halimun.
Tahu Halimun? Aku sing ngero Karimun niku, golongane Toyota Karimun barangnya. Kalau Halimun ya, itu lobak ini seperti Harimun tapi lebih pekat, lebih tebal. Kalau Halimun kan halus gitu. Kalau lobak tebal, yaitu tadi namanya apa? Kabut ya. Allah Ta'ala menurunkan kabut mengganggu jarak pandang yang horizontalnya ini 1 kilometer. Itu namanya apa mau? Kabut ya, lobak kabut. Sudah itu waswaiko juga mendatangkan sambaran petir. Jadi Nabi Musa gak ketok, delok ini gak ketok. Sejarah diperkirakan 1 kilometer nggak kelihatan, tertutup kabut tebal gitu ya. Kemudian datang sambaran petir. Wabul mata dan kegelapan. Kegelapan karena kabut yang tebal itu jadi gelap. Di antara gulma itu Nabi Khidir dulu waktu mencari air kehidupan di Ainul Hayat itu tanya kepada malaikat, dijawab ada di bumi, didatangi sama Dzulqarnain sama pasukannya. Dzulqarnain gagal sama pasukannya, hanya Nabi Khidir itu yang berhasil itu melintasi Abdulma, kegelapan. Begitu gelapnya saya tidak bisa kelihatan. Nah, akhirnya Nabi Khidir pakai petunjuk, pakai suara gitu ya. Pakai suara cetek gitu ya. Itu namanya zulma, kegelapan. Nabi Musa dikasih itu oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikasih juga diturunkan oleh Allah Ta'ala warro'da, guntur sing gemeleger Allah ke gelegar gitu ya, warro'da. Wal barqa kilat cahaya, lap-lap yang apa padang itu. Wahata bil jabal, menyelimuti gunung Tursina yang waktu itu masih tinggi, namanya Gunung Zubair. Tidak seperti sekarang. Sekarang Tursina itu rendah sekarang, di bawah Gunung Kawi. Zaman itu gunung terbesar di Madian. Alladzi alaihi Musa, yang Nabi Musa ada di atasnya ya. Itu kabutnya arba'ata farosikho min kulli janibin. Seluas 4 farsakh dari segala arah, min kulli janibin. Berarti 1 farsakh, kalau 4 farsakh 22 km ya. Kemarin sudah kita hitung. Sudah begitu keadaan Nabi Musa, amarallahu malaikatas sama, Allah Ta'ala mengutus malaikat langit ya, kepada Nabi Musa. Famarrat bihi malaikatus sama, kemudian marot marot jalan. Malaikat miber ya, datang terbang ke sama dunia, ke langit dunia, langit yang bisa dilihat di dunia ini ya, itu kelihatan itu namanya langit dunia. Kathironil bakori gitu, menyerupai 2 kali lipatnya lembu gitu. Kathironi ya, sejumlah banyak lembu-lembu itu al-bakor ya, 2 kali lipatnya. Kathir banyak, kathironil bakor ya, banyak sekali gitu. Lembu-lembu itu 2 kali lipat. Bakor itu 1 lembu. Tambu'u, memancarkan afwahuhum, apa itu jenenge? Mulutnya, bitasbih, membaca tasbih, wa takbis, mensucikan Allah, bi aswatin azimatin, dengan suara yang keras. Kasautir ra'di, seperti suara guntur, asyadid, yang hebat. Ya wedi Nabi Musa. Iki njaluk ketemu Gusti Allah kok malah ketoke wane-ane ngene iki ya wedi. Itu siapa itu? Hah? Itu. Oh, datang Lutfi. Wis. Nabi Musa ndonga-ndonga dhewe, njaluk-njaluk dhewe, wedi-wedi dhewe. Wedi perkara dongane dhewe. Ngono Nabi. Lek taufik lah ndak. Taufik.
Ndonga njaluk bojo sing ayu, njaluk anak sing teges. Dikai bojo kaya anak bingung ngambil bojone. Bendina njaluki dhuwit sing blonjo iko iki ngono ya. Lah iku biyen ndonga-ndonga dhewe cek bujangan niku salat hajat iku cek mempenge ya. Nabi Musa gitu, ndonga-ndonga dhewe, njaluk-njaluk dhewe, ketakutan sendiri Nabi Musa. Itu langit berapa itu? Langit 1 sudah ketakutan. Tsumma amarallahu malaikatas sama'i tsaniyah. Kemudian Allah Taala mengutus jumlah malaikat penghuni langit kedua. Anibitu, turunlah kalian ala Musa kepada nabiku namanya Musa. Fa'tarabu, kemudian meluncur alaihi kepada Nabi Musa ya. Fahabitu turun alaihi kepada Nabi Musa. Fa'tarabu menuju Nabi Musa. Fahabatu meluncur menukik ke bawah. Dari langit ke bumi kan ke bawah ya. Amsalul usud, seperti singa, para singa al-usud. Lahum lajabun, yang memiliki lajabun suara meraung-raung. Apa aniku? Suarane singa itu meraung ya. Bengok jare wong Jawa. Lah meraung-raung bitasbih, membaca tasbih wa takdis, mensucikan Allah. Fafazia, kaget Nabi Musa. Mau wis kaget saiki kaget meneh, ketakutan, ngeri. Al-abdul dhaif, maka ketakutanlah hamba yang lemah itu Ibnu Imran, yaitu Nabi Musa anaknya siapa? Imran. Mimma ro'a, dikarenakan melihat para malaikat itu, wasami'a, dan mendengarkan raungan suara yang hebat. Sya'rat dan bergidik, merinding, gemetar. Kullu sya'ratin, semua rambut dan bulu. Fi ra'sihi, rambut kepala, wajasatihi, dan apa? Tutup rambut ya, badan bulu ya. Bulu di sekujur badannya merinding. Ndonga-ndonga dhewe, merinding-merinding dhewe. Iku Nabi Musa. Lek Taufik lek merinding gak cerita-cerita. Ndonga iku merinding cerita rek sungkan. Sumakal, kemudian Nabi Musa berkata, "Laqad nadimtu." Sungguh pasti menyesal saya ini. Ala mas'alati, karena saya ini pernah minta melihat Allah, nyesal saya ini gitu. Wis kadung apa dituruti ambek Gusti Allah. Itu belum semuanya sih, tondo-tondone sudah menyesal. Jaluk-jaluk dhewe, mele-mele dhewe, menyesal sendiri. Fahal yunjini min makani, maka apakah bisa menyelamatkan aku dalam keadaan ini? Min makani, dari tempatku sekarang ini, kata malaikat koyok ngono gede-gede niku. Alladzi ana fi syai'un, segera syai'un itu ya. Yang aku di dalam kondisi ketakutan ini gitu. Syai'un, segera gitu. Sedikit artinya segera. Ya apa ya? Padahal Nabi Musa itu nabi yang hebat. Laut itu loh, dipentung dia. Coba gak usah laut, karangkates pentungan dia apa enggak? Iki hebatnya Nabi Musa. Ya. Iku menghadapi langit kedua wis gak kuat, belum langit ketiga ya. Sehingga minta yang sudah didoakan, diminta gagal saja ya Allah. Kula winginane donga ya Allah ampun ngeten gagal mawon mboten sios, menyesal kula. Donga-donga dhewe jauh digagalno dhewe. Iku hebat Nabi Musa, apa namanya? Nabi yang hebat. Ya memang kalau langit dibanding laut ya lain. Laut itu sebesar laut, seluas-luas laut, samudra besar. Ya segedean langit. Piro ombone langit? Ya gak iso dihitung. Lek laut sih iso dihitung, bumi dihitung di meter sak milimeter. Langit hitungan. Durung tekan langit ae wis kobong, tekan bulane wis kaku kok ya. Memang jauh lebih besar daripada laut. Jadi urusan langit itu bukan urusan kecil.
Dah. Wa qala lahu khairul malaikat wa ra'suhum, berkata kepada Nabi Musa, malaikat terbaiknya langit kedua. Wa ra'suhum, dan kepala malaikat langit kedua. Ya Musa, wahai Nabi Musa, isbir, sing sabar sampeyan niki, lima sa'alta, sebab biyen wingi niku empun ndonga sing dijaluk ngeten niki. Faqalilun min katsirin, maka hanya sedikit maroaita yang sama lihat dari langit pertama langit kedua sak niki ya, maroaita dibanding yang bakal sama lihat langit ke tiga dan seterusnya, itu faqalil, setitik. Jika setitik wis kaget gemeter wis njaluk gagal gak sida ijabahi donga. Wis, summa amarallahu malaikat as-sama'i tsalitsa, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat ketiga. Anibiku, turunlah kalian wahai semua malaikat langit ketiga, ala Musa, kepada Nabi Musa, fa'tarabu, mereka menukik ke bawah, alaihi, kepada Nabi Musa. Fahabaku, terbang ke bawah, amsalan nusur, bagaikan terbangnya itu burung bangkai, ulung-ulung, cangak ulo, tahu? Raja Wali itu kalau miber itu langsung menukik gini. Apa jenenge ini? Berapa derajat ini? Kencang tegak lurus. Kate anu, baru gini. Itu yang bisa hanya burung bangkai, ya. Burung pemakan bangkai itu. Kalau burung lainnya sulit, kecuali merpati, satu jenis merpati yang di antaranya merpati pos, ya. Ada beberapa merpati itu menukik langsung tegak lurus ini. Sudah dekat itu, dekat bumi baru dia mendatar ini. Lah kecepatan merpati sama burung bangkai, ya di dalam keterangan ini lebih cepat burung bangkai. Lahum qasfun, para malaikat itu memiliki suara yang bergemuruh, warojafun, dan menggelegar, walajibun, dan meraung-raung, syadidun, yang dahsyat. Afwahuhum, mulut-mulut mereka itu tambu'u, hiruk pikuk, memekakkan telinga, bitasbihi, dengan membaca tasbih, wa taqdisi, dan mensucikan Allah. Lahum jalbun, jalbun itu suara yang meraung-raung kayak singa. Lah, kajala bil jais, seperti gemuruhnya pasukan tentara perang yang besar, yang hebat. Alwanuhum, warnanya malaikat langit ketiga ini, ya, kalah binar, seperti kobaran api yang menyala. Fawaza Musa, kaget ketakutan Nabi Musa, washtadda fas'uhu, dan menjadi lebih sangat takutnya. Wa Aisyah, sehingga karena begitu takutnya Nabi Musa sampai-sampai putus asa minal hayat, dari hidupnya. Artinya sudah hampir mati gitu. Waduh, cara Jawa nih mati apa ini? Lah wong malaikat iki nggawa apa jenenge kobaran api ya. Awak kecoyok rokok ayo. Apa jenenge ginjal-ginjal lho, ya. Iki kobaran api kayak begitu hebatnya. Faqala lahu khairul malaikat, maka berkata kepada Nabi Musa, terbaiknya malaikat langit tiga, ya bena Imran, wahai anaknya Imran, yakni Nabi Musa, maka tetaplah Anda di tempat Anda, jangan lari. Carane wong Jawa iku, jangan lari. Mergo wis gak kepengin urip, saking medine ndelok malaikat. Apa jenenge? Ketiga ya. Hatta taro mala tasbiru alaihi, sehingga Anda ya Nabi Musa bakal melihat mala tasbiru alaihi, langit keempat di atas itu yang Anda tidak akan sabar melihatnya. Wis takut, wis ketakutan, milih mati, tambah diweden-wedeni. Gak weden-wedeni,
Utusan Gusti Allah. Masa malaikat ngeten ngeteni. Ya hak malaikat itu, ya. Sing wedi menungsone. Tsumma amarallahu malaikata sama'ir rabi'ah. Kemudian Allah mengutus malaikat yang keempat. Anibiku turunlah kalian fa'taribu. Menujulah ala Musa kepada Nabi Musa ibni Imran, anaknya Imran. Fa'abaku, mereka turun alaihi kepada Nabi Musa. La yushbihuhum syai'un minal malaikatil ladzi marru bihi qablahu. Satu saja malaikat langit keempat itu tidak ada yang sama dengan malaikat ketiga. Sedikit pun tidak ada yang sama. Kira-kira ya apa? Delok malaikat ketiga wis gelagap-gelagap ya. Iki lebih mengerikan lagi. Gak bodoh pokoknya ambil langit ketiga tadi. Alwanuhum kalhabin nar. Warnanya malaikat keempat itu seperti kobaran api yang menyala. Wasairu khalqihim, semua badannya ini sairu khalqihim kathal jil abyad, seperti salju yang putih. Aswatuhum aliyatun, suaranya itu memekik keras, aliyah. Bitakdisi, dengan mensucikan Allah, wat tasbihi, dan bertasbih kepada Allah. La yuqaribu syai'un min aswatil ladzi marru bi qablahum. Tidak ada mirip sedikit pun dengan suara malaikat langit ketiga sebelumnya. Gak mirip. Fastokat rokbatahu. Fastokat maka gemeter. Rokbatahu kedua lututnya. Farta'ada, dan bergetar kolbuhu, hatinya. Washtadda, dan semakin menjadi bukahu, tangisnya. Kalau tadi minta mati, kok gak mati-mati, saya ini jerit-jerit Nabi Musa. Ya apa iki? Lho kowe kirainan Nabi Musa. Kula sanes malaikat. Ya. Wa qala lahu khairul malaikah, maka berkata malaikat terbaik langit keempat, waroksuhum, dan kepala malaikatnya, ya bena Imran, wahai anak Imran, isbir, sabarlah Anda. Lima sa'alta, sebab Anda sudah meminta ini. Faqalilun min katsirin ma ra'ait, sedikit saja yang Anda lihat sekarang ini daripada yang bakal Anda lihat sesudah ini, langit ke-5. Tsumma amarullah malaikat as-sama'i, kemudian Allah mengutus malaikat langit ke-5, as-sama'il khamisah, ani bitu turun fa'tarodu menuju ala Musa kepada Nabi Musa, fahabaku, dan turunlah mereka alaihi kepada Nabi Musa, lahum sab'atu alwanin. Mereka itu mempunyai 7 warna. Falam yastati Musa an yutbi'ahum basarahu. Penglihatan Nabi Musa tidak mampu mengikuti warna-warna malaikat yang 7 macam. Jadi lewong ngipi ketemu malaikat langit kepiro 5 ya. Itu 7 macam warna. Bukan cuma 1 warna. Lam yara mithlahum, tidak pernah melihat seperti malaikat langit ke-5 itu sebelumnya. Walam yasma' mithla aswatihim, dan Nabi Musa belum pernah mendengar suara malaikat langit ke-5 ini seperti langit-langit di bawahnya. Wamtala'a jawfuhu khaufan, kemudian imtala'a, dipenuhi jawfuhu, jiwanya Nabi Musa itu khaufan, ketakutan. Washtadda husnuhu, dan menjadi lebih sangat susahnya, kesedihannya. Wa kathura bukauhu, dan banyaklah tangisnya. Faqala lahu khairul malaikah, kemudian malaikat terbaiknya berkata, waroksuhum, dan kepala malaikat di situ, ya bena Imran, wahai anak Imran, maka tetaplah Anda di tempat Anda, jangan lari. Hatta taro, sehingga kalian Anda akan melihat ba'dhamala taswiru alaih, kehebatan alam malaikat atas yang Anda tidak bakal sabar, tidak bakal kuat untuk melihatnya.
Wis, saiki tsumma amarallahu malaika as-sama'i sadisa. Kemudian Allah Ta'ala mengutus langit ke 6 penghuninya, para malaikatnya. Anibitu ala abdilladzi talaba an yaroni. Turunlah kalian wahai malaikat seluruhnya di langit ke 6 ya. Ala kepada abdi hambaku alladzi talaba an yaroni, yang dia itu minta bertemu aku, bertemu Allah. Fi yadi kulli malakin, di tangan setiap satu malaikat langit ke 6. Minhum, satu orang dari mereka itu amudun, tugu langit, gak tugu apa jenenge bumi ndek pirane 300 meter ono gak ono ya, 1000 meter sak kilo gak ono, tugu langit dintegowo malaikat lho ya lek apa jenenge taufik tugu ndek kene bangunan tugu sak kene iki ya. Nah iki tugu langit dipegang jadi tongkatnya malaikat itu berupa tugu langit amudun mislan nakhlati, sebesar pohon kurma atau wilayah yang tinggi. Itu narun, dadi tugu itu rupa apa jenenge? Api yang berkobar. Asyaddu bau'an minasyamsi, lebih bercahaya api itu daripada matahari. Matahari kan mosok nemen cahayanya. Wong langit pertama, iki langit ke 6 kan 6 kali lipatnya itu, jadi lebih bercahaya daripada matahari. Ya apa kira-kira? Walibasuhum, pakaiannya saja kalah binar, seperti kobaran api yang menyala. Idza zabbahu wa qaddasu, tak kala mereka itu bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jawabahum, menjawab, menanggapi mangkana qablahum, tasbihnya malaikat yang langit di bawahnya tadi sebelumnya yang datang itu. Min malaikatis samawat, dari semua malaikat di bawahnya 5, 4, 3, 2, 1. Kulhum yaquluna, mereka itu semua mengatakan bisiddati aswatihim, dengan suaranya yang dahsyat. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh Rabbul izzati abadan la yamut. Itu tasbih malaikat. Mocon ya tepak sembahyangnya sujud ya moco iku. Karo ilmune malaikat. Lek langit nisore ae. Langit pira? 5 4, 3, 2, 1 pemene bumi gak mampu. Pemene wong bumi ya sihir ilmu apa-apa gak mampu. Iki ilmune malaikat. Cateten apalmu. Ya. Ikuti saya pelan-pelan. Saya yang baca kamu ikuti pelan-pelan ya. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh Rabbul izzati abadan la yamut. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh Rabbul izzati abadan la yamut. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh Rabbul izzati abadan la yamut. Pocong le tepak sembayang ya. Ya duwe ilmune malaikat. Engko awakmu lek murut kaya srengenge, luwih padang teko srengenge, ya. Kan ceritanya Nabi Musa itu mari mengalami itu mau padang, wajahnya itu ndak bisa ada satu orang pun yang mampu melihat, sampai istrinya nggak bisa melihat. Sehingga ditutup, sejak saat itu tutup wajahnya kemana-mana. Kata mata. Sampai Nabi Musa itu mau meninggal dunia. Karena apa? Manusia tidak bisa melihat wajahnya Nabi Musa terkena cahayanya yang sehebat itu. Kuwocok.
kok wis mencorong pedhi niku jayi yen aku ndelok awakmu kok siji ya. Kaya srengenge murup ngene iki ya. Dicateti ya. Dicateti cek apa jenenge? Cek duwe ilmune malaikat. Cobaan wiridan sing akeh. Hati-hati lek malaikat muncul awakmu Nabi. Nabi Musa itu keweden. Mbo nek kita iki ya wedi apa enggak gitu loh. Lek wedi ya gak nyalano malaikat ya jane Nabi Musa ketakutan. Coba Pik diwirit Pik. Engko lek muncul temenan lapor aku Pik ya. Aku kepengin ero ceritane ae aku. Sudah ya. Bukan itu tok keanehannya. Wa fi ra'si kulli malakin. Satu malaikat itu, setiap satu malaikat kepalanya itu minhum arbatu aujin. Wajahnya itu 4. Ndek ngarep ana wajahe, ndek mburi ana wajahe, ndek kanan ana wajahe, ndek kiwa ana wajahe. Apa wedi? Ya, lek ketap-ketip lirak-lirik kene 4 iku iso mlirik kabeh. Iku satu malaikat, sakmono kae. Malaikatnya sakmono kae. Satu malaikat itu kayak begitu. Suaranya kayak begitu itu. Falamma ra'ahu Musa rafa'a sautahu. Maka tatkala Nabi Musa melihat mereka, rafa'a sautahu, mengangkat, meninggikan, mengeraskan suaranya, yusabbihu mahum, bertasbihlah bersama mereka itu, hina sabbahu, tatkala mereka itu bertasbih, wa huwa yabki, sedangkan Nabi Musa itu nangis ketakutan. Wa yaqul, dan berkata Nabi Musa, Rabbil kurni, ya Allah ingatlah kepadaku, artinya tolonglah aku ya Allah, walatan sa'abdak, jangan kau lupakan hambamu. La adri, ya Allah aku tidak tahu. Amfal itu mimma anafihi amla. Amfal itu apakah aku ini lulus selamat mimma anafihi dari kondisi yang aku alami sekarang ini. Amla, ataukah aku ini tidak lulus, tidak selamat. Infa'alta min, ya, itu infa'alta, kalau aku apa? Infa'altu, ya. Yamfalitu, infalata itu infalata. Infalata yang falitu infilatan, gitu. Berarti yang tadi itu amfalitu, ada tasjidnya, ya. Amfalitu, gitu. Lah, fiilnya infalta min yang falitu infilatan. Fahuwa munfalitun, wadzaka maf'ulnya munfalatun min. Artinya takhallaso, haroba, naja, ya. Naja bisur'ah, wafarro, lari dari kenyataan. Selamat dari kenyataan, gitu. Haroba lari, naja bisuratin lari cepat-cepat dari kondisi yang ada, gitu. Itu Nabi Musa. In kharajtu, kalau sampai aku keluar dari kondisi sekarang ini, ihtaraqtu, terbakar. Mergo malaikate mubeng murup kabeh. Kalau saya keluar terbakar saya. Wa in makahtu, kalau aku diam saja, enggak lari, mitu, mati aku. Mergo gondone malaikat iku lho wong cagake langit digawa. Dipentung ambek tugu bumi ae wong mati kok. Lha iki cagake langit. Ya apa ini Nabi Musa ini? Kalau keluar terbakar, kalau diam mati. Gitu. Ya apa ini? Bagaikan buah simalakam. Lari terbakar, diam di situ pun mati. Kenapa? Gara-gara sebab doanya sendiri, minta sendiri sesuatu yang bukan fadolnya, akhirnya ketakutan.
diem mati, lari kobong terbakar. Itu nabi besar, Nabi Musa itu, bukan nabi sembarang nabi. Ya. Itu masuk ulil azmi kan? Ulil azmi siapa? Nabi Muhammad pertama, di bawah Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa. Keempat Nabi Isa, kelima Nabi Nuh di Turki, Nabi Nuh. Itu nabi besar itu. Faqala lahu kabirul malaika, maka berkata kepadanya pembesar malaikat, warasuhum dan kepalanya, kepala malaikat, qad ausyakta ya bna Imran, wahai anak Imran, sungguh Anda ini sudah ragu-ragu. An yashtadda khaufuk, sudah menjadi sangat takut Anda. Wayan kholi'a qalbuk, dan sudah hilang semangat. Yan kholi'a, hilang semangat, putus asa, hilang semangat. Qalbuka, hati Anda. Fasbir, sabarlah Anda, wahai anaknya Imran. Alladzi sa'alta, terhadap apa yang Anda minta. Tsumma amarallahu an apa ya? An yuhmala arsyuhu. Betul. Tsumma amarallahu, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan an yuhmala, diangkatlah, dibawalah, dipertunjukkan arsyu, arsy-nya Allah Ta'ala. Terus Fi malaikat sama isa. apa? Fi malaikat sama isa. Ada bi-nya. Fi. Oh, fi malaikatis sama'i, hilang tulisanku. Di kerumunan kelompok malaikat langit asabiah yang ketujuh, falamma bada, maka tatkala muncul nurul arsy, cahaya nur arsy-nya Allah, infarojal jabal, Jabal Zubair yang sekarang namanya Jabal Sinai itu, jabal terbesar di situ di negeri yang Madian itu ya, itu infaroja, terbelah, pecah, terbelah. Min azamatir Rabbi jalla jalaluh, sebab kehebatan keagungan Allah, Rabbun, Tuhan jalla jalaluh yang maha tinggi. Warfa'at malaikatus samawati aswatahum, kemudian malaikat di semua langit itu mengeraskan suaranya, jami'an, semuanya, semua malaikat, yaquluna, mereka mengatakan, para malaikat itu, subhanal malikil quddus rabbil izzati abadan la yamut. Itu tasbih siapa itu? Hah? Malaikat siapa? Enggak, semua langit, malaikat samawati, semua langit. Yang hebat malaikat tadi itu, dukur iki. Ini kan semua malaikat, semua langit. Coba perhatikan. Wa rafa'at malaikatus samawati. Maka malaikat semua langit, nah semua langit itu mengeraskan suaranya, mengatakan subhanal malikil quddus rabbil izzati abadan la yamut. Itu semua langit. Kalau yang paling tinggi tadi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Terus Rabbul izzati abadan la yamut. Iku sing dukure carane umpama sing nisore iku mau mulai tekan gene wali kota, gubernur ya, menteri ya. Lah iki presiden sing dukur. Jadi dukur ndi? Iya, sing mau ya, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh rabbul izzati abadan la yamut. Iku dukure. Nisore iki subhanal malikil quddus. Terus Rabbul izzati abadan la yamut. Kali milih ilmu ni malaikat sing dukur apa sing nisore di semua langit ya. Nah itu diwaca. Cek duwe ilmu ni malaikat. Fartajja,
maka bergoncanglah al-jabalu, gunung Zubair yang tinggi. Wandakat, maka jebol, tercabut dari akarnya, wit gitu. Lalu gunung jebol apa? Mumbul ya dari bumi gitu. Oh, ini yang jebolnya kulu syajarin. Wandakat dan jebol, tercabut, ambrol dari akarnya kullu syajaratin, semua pohon-pohon kanat fihi yang ada di gunung Zubair itu. Wa kharul abdu dhaif, kemudian jatuh roboh hamba yang lemah itu, Musa, yaitu Nabi Musa, so'ikon, pingsan, ala wajhihi, jatuhnya itu di atas wajahnya, jatuh pada wajahnya. Apa ngene jenenge? Lah lek nang mburi geblak jenenge ya. Lek nang ngarep apa? Nyelunggup. Lho iya jare wong Jawa ya. Jare wong Jawa iku lek apa jenenge tiba nang mburi jenenge geblak. Lek tiba nang ngarep jenenge nyelungup. Iya ajene. Ajene ya, cara Jawa nih, bahasa Indonesia nih apa? Tersungkur. Ah, jatuh tersungkur. Maka Nabi Musa yang lemah itu jatuh tersungkur, wajahnya ke bawah. Laisa ma'ahu ruhu, sehingga karena tersungkurnya kena wajahnya, laisa ma'ahu, Nabi Musa sudah tidak ada ruhuhu, nyawanya. Berarti Nabi Musa itu tahu dimatikan sama Allah Ta'ala gara-gara jaluk ketemu Allah Ta'ala. Ya bu, wani. Loh, aja Nabi Musa wani mati, Nabi Musa itu ya. Lah wong iku nabi ni Gusti Allah. Sing dadekno nabi ya Gusti Allah. Sing angkat rasul ya Gusti Allah. Jaluk sak penjaluke sing mirna yang mendengarkan ya Gusti Allah. Walaupun kondisi separah itu, tanggung jawab Gusti Allah. Tanggung jawab. Dengan maha bertanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala, fa arsalallahu bi rahmatihi, maka Allah mengutus dengan sebab rahmatnya ar-ruhu, ruh. Fayakshahu, dan ruh itu menyelimuti Nabi Musa. Mau kan saya tuh. Sudah itu didatangkan ruh ya. Waqalaba alaihil hajar. Batu yang tadi dibuat tempat Nabi Musa munajat itu ya, dibalik oleh Allah Taala, waqalaba gitu. Alatikana Musa alaih, yang tadi diduduki Nabi Musa. Waja'alahu, dan dijadikan batu itu kahiatil kubba, seperti kubah pelindung, berbentuk kubah. Li alayah tariku Musa, supaya Nabi Musa tidak terbakar oleh kobaran cahaya malaikat yang seperti api yang menyala-nyala. Fa'aqamahu ruh, kemudian ar-ruh malaikat Jibril ya, roh itu. Jibril ini ar-ruh ya. Fa'aqamahu ruh, kemudian ar-ruh yakni Jibril itu. Aqamahu, mengangkat, menegakkan si batu yang buat naungan tadi, mithral lamati, seperti atap kanopi pelindung. Ru kanopi. Aku sing ru kopi. Kanopi pelindung lah itu, atap pelindung itu. Sudah, karena sudah hidup Nabi Musa, Faqoma Musa, kemudian Nabi Musa berdiri ngetegel meneh wong mesti urip nang Gusti Allah ya. Yusabbihullah, bertasbih kepada Allah, wa yaqul, dan berkata Nabi Musa, amantu bika rabbi, ya Allah aku beriman kepadamu, wasaddaqtu, dan aku mensiddiqimu, membenarkanmu, annahu la yaraka ahadun,
bahwasanya engkau ya Allah tidak ada satu orang pun yang mampu melihatmu. Fayahya kemudian hidup di dunia. Mari ndelok Gusti Allah kok si urip ae gaono, kata Nabi Musa. Man nadha ila malaikatika, siapa yang melihat malaikatmu saja, in khala'a qalbu, hilang semangatnya. Semangat hatinya itu in khala'a, hilang semangatnya. Semangat hatinya. Itu malaikatmu ya Allah. Fama a'dhamaka, maka bagaimana, betapa besar keagunganmu ya Allah. Wa a'dhama malaikatika, dan betapa agungnya, hebatnya malaikatmu ya Allah. Anta Rabbul Arbab, engkau adalah Tuhan dari segala sesuatu yang wujud di dunia ini. Wa ilahul ilaha aliha, dan Tuhannya segala sesuatu yang dianggap Tuhan. Wa malikul muluk, dan raja dari semua raja-raja yang ada. Wala ya'diluka syai'un, dan tidak ada yang mampu menandingimu sesuatu pun ya Allah. Wala yaqumu laka syai'un, dan tidak ada yang mampu menentangmu syai'un satupun. Rabbi wa Tuhanku, tubtu ilaika, aku sekarang tobat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah aku memujimu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Ma'a'dhamaka, maha agung engkau ya Allah. Ma'ajallaka, maha tinggi engkau ya Allah. Rabbal alamin, Tuhan semua alam-alam. Wis. Ya Allah, Nabi Musa. Iku Nabi Musa ya, Ismail ya. Sing mbakas malaikat. Sebagai raja malaikat. Rajanya malaikat. Kita kan bukan malaikat. Nah, rajanya malaikat. Malaikat yang menjadi raja itu harus bisa mengatasi huru-hara. Tadi kan Nabi Musa kodian ngene akhirnya sampai mati tadi, datang rajanya malaikat menyelimuti, melindungi dengan kanopi yang dari batu tadi itu yang melakukan raja malaikat. Ya. Jadi kalau jadi rajanya malaikat, ya jangan jegidek ae. Jangan diem aja. Bawaane bikin huru-hara, geger-geger, ada hamba yang begitu ketakutan sampai mati, rajane aja meneng ae. Lindungi itu hamba yang beribadah pada Allah Ta'ala. Itu baru raja malaikat. Ya gak ngono ya raja gorowan. Ya, lha iku keterangane raja malaikat. Raja kok ono anak buah geger-geger kok meneng to dijarno. Ya napa raja embu karo aku. Iya dudu raja gorowan. Kalau raja malaikat bertanggung jawab. Carane Jawa ngene, sik mandek. Ngene iki nabi iki. Masih dhaif gak mampu nabi. Kekasihane Gusti Allah. Alimullah. Mandek kabeh dilindungi ambek rajane. Itu baru raja yang bijaksana. Kalau kita membahas rajanya malaikat, kan kita bukan malaikat, kita. Itu raja beneran. Wis. Fadzalika qaulu ta'ala, maka itu yang terjadi adalah firman Allah Ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Artinya mafhum sudah kita pelajari kemarin ya. Tatkala Allah Ta'ala itu menampakkan diri di Gunung Zubair yang tertinggi di Madian, ja'alahu dakkan, bergoncang hebat, hancur rata dengan tanah. Gitu. Hilang gunungnya. Kemudian dimunculkan lagi oleh Allah Ta'ala jadi gunung Sinai yang sekarang itu. Setinggi cuma 2000 sekian. Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, dhahara nuru rabbi, munculnya cahaya Allah lil jabali, ke gunung itu, Jabali Zubair, namanya adalah Gunung Zubair. Wa qala Duha, menurut Abu Had, adarallahu min nuril hujub, Allah Ta'ala menampakkan min dari sebagian nuril hujub, cahaya hijab-hijab Allah.
Berapa jumlah hijab Allah Ta'ala? Innalillahi sab'ina alfi hijabin. 70.000 hijab. Ini sebagian dari nur hijabnya ditampakkan mithla seperti bentuknya itu mankhori thaurin. Apa? Hidung. Lebarnya hidung thaur banteng. Jadi Gusti Allah sing hebat luar biasa iku sing didukno mek sak dirham ngene iki. Sak tutupe apa jenenge? Cangkir. Lobang hidung banteng sak ngene ya gede. Ya. Apa kurang gede apa kurang cilik? Kurang cilik. Iya bantengmu lagi banteng Mesir kali iki. Hah? Banteng Mesir ya gede ya, ya sak ngene iki. Ya. Gampang iki sak gegem tangan iki lho, ya. Kamu gak tahu delok banteng Mesir kan? Nah, iku. Gara-gara gak tahu delok banteng Mesir. Oke. Jadi sak ngene iki lho, gedene iku sak gegeman tangan iki, ya. Banteng Mesir. Iku yang ditampakkan cuma seperti itu. Dari hebatnya nurnya hijab-hijab Allah. Dikasih segitu sudah goncang, bumi ini hancur rata dengan tanah. Si pohon jebol, nabi besar bisa pingsan sampai mati, bisa putus semangat sampai anu Gusti gagal wurung banget cios ndonga sing kula suwun mau wurung Gusti iku nabi besar ya wurung ya dungane itu hanya selebar lubang hidungnya banteng. Sudah. Waqala Abdus Salam. Waqala Abdullah ibnu Salam wa Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini ulama ahli kitab. Sebelum masuk Islam, beliau itu ulamanya Yahudi Nasrani. Jadi banyak riwayat-riwayat yang dibawa Ka'bul Akhbar ini itu Israiliyat. Kata Rasulullah, kalau ada berita Israiliyat, jangan kamu tolak, jangan kamu terima. Jangan dibantah, jangan diterima. Biarkan begitu saja. Gitu, ya. Kenapa? Kita tidak tahu, benar tidaknya tidak tahu. Siapa tahu benar, tidak boleh ditolak. Gitu. Siapa tahu salah, bagaimana kita menyalahkan? Orang kita tidak tahu. Makanya kalau ada berita Israiliyat, jangan ditolak, jangan diterima, biarkan begitu saja. Lah ini riwayat dari Ka'bul Akhbar, ulama Yahudi Nasrani Alkitab. Beritanya begini, mata jalla min azamatillah jabal. Maka tatkala Allah Ta'ala menampakkan diri min azamatillah dari keagungannya lil jabali kepada gunung terbesar di Madian namanya Gunung Zubair. Illa apa ini? Mithlu itu atau mithla samil khiyab, ditampakkan keagungan Allah Ta'ala ini yang maha besar itu hanya sebesar lubang jarum, cuilik kan sudah hancur gunung. Kata sorodaka sehingga menjadilah gunung itu bergoncang. Itu menurut Ka'bul Akhbar. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin ya diterangkan orang itu kalau diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, zikir, jihad, ya mujahadah, ibadah, tirakat, poso yang mulai sedekah, silaturahmi, ya ngajar, mengaji, ya. Kalau sudah diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, asalnya itu cuma sedikit, lap kecil. Makanya diterangkan seperti apa? Lubang jarum, begitu kecilnya. Nah, nanti diulang lagi. Kalau dia meneruskan istiqomah ditambah lebih besar. Lu kira lubang jarum, lubang apa? Lu kira lubang jarum, lubang semut. Ah, sak lubang semut. Ah, lebih gede mana? Lu kira lubang semut? Hah? Apa?
Lubang hidungnya banteng tadi, ya. Nah, terus begitu mengajak Ustaz, akhirnya diterangkan di dalam kitab itu ya, tasawuf itu seperti Ibnu Athaillah ya, Al-Ghazali dan lain-lain, Abdul Qadir Al-Jailani itu akhirnya terlihat cahaya yang luar biasa. Sehingga siapa sih ngarang hikam itu namanya? Nah, itu mengatakan bukan satunya. Bukan Athaillah. Di atasnya itu siapa? Ibnu Athaillah itu siapa itu? Bukan satunya lagi. Hah? Sing iku lho sing gak gelem ngarang kitab itu. Siapa jenenge? Bukan. Islalian. Katanya begini, aku ini mengarungi 10 cahaya. Ya. Cahayanya ini ya, Nabi Muhammad, Nabi ini ya. Yang terbesar itu yang aku pegang adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia hikam itu. Hikam karangan di sana. Syarah hikam. Lali jenenge. Dekene ana kok dekene Kudus itu yang namanya sama itu. Dek ndukure Sunan Kudus itu ada. Siapa jenenge? Abu Madian Al-Maghribi. Duduk kak dek kono Abu Madian dek kono lho, dek Mesir. Siapa fi dek ndukure Sunan Kudus itu? Hah? Asyadili mengatakan aku ini memegang ya 10 cahaya, di antara yang terbesar ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, An-Nurul Akbar. Jadi begitu kata Imam Ghazali, orang itu wirid zikir oleh lap jarum, tapi nyata gitu. Kemudian lebih besar jarine Rafi mau sak lubang semut. Kok roe lubang semut sak mono gedene. Menawa semut gede menawa ya, semut sing gede iku menawa. Mari ngono sak lubang hidungnya banteng. Sudah itu lebih tinggi lagi gitu sampai sak matahari sampai Nur Akbar tadi. Itu kata Asyadili. Baca di kitabnya. Waqala Sudi, menurut Imam Sudi, mata jalla ila qadra khinsor. Sehebat, sesempurna begitu cahaya Allah yang ditampakkan kepada Nabi Musa, kepada Gunung Zubair itu hanya qadra seukuran al-khinsor gitu. Apa itu jenenge? Jari kelingking. Mesak ini gitu. Wis hancur. Gunung hancur ndak mampu, Nabi Musa ndak mampu. Ya apa? Gunung bisa jebol. Gitu. Apa ana wong iku iso jebolno gunung itu kuasane Gusti Allah. Jadi gunung itu jebol dari akarnya. Sak gunung iku mau wit-witane. Ono ndak? Sik tak ceritani Bakamari. Ya. Waktu itu ono wong kate bangun masjid, ono wakofan tanah sahektar. Isine barongan kok. Didongkel wong sak desa, pirang-pirang dina iku kangelan gak iso entek saking apa jenenge gedene duduk barongan wetane mau pringe sampai saking gedene mancep nek jero lemah iku mau gak kuat. Lah supaya gampang njaluk donga nang Bakamari. Cerita nang aku, dudu aku tok sing cerita. Liyane krungu Muzayyim barang krungu, Mujib krungu ya. Pengkula Gus, tiang-tiang niku njaluk donga. Empun, kula dongani Gus, malam Jumat kula parani ten barongan mriku, jare Bakamari. Barang dalu kula dongani niku Gus, ya. Jare Bakamari iki saksine akeh. Jenenge barongan sak gunung mau. Wis sak gunung atuh sak gunung. Mulak Gunung Zubair. Sak hektar mau. Ya. Sak wakofan tanah mau jebol. Jebol kabeh mumbul mlaku ngene, mlaku ngalor ya, mlaku ngalor Gus. Kula tingali lho nggih. Kaget kula niki. Kok iso pring iku mumbul mlaku dhewe. Akhire kok takoki, "Pring, sapa sing nglakokno kono?"
jare Mbak Kamari. Metu aku kepin ero sapa sing nglakokno kono. Pring gak iso mlaku dhewe, lek gak dilakokno. Mesti ana sing nglakokno. Kula takoni ngoten iki Gus. Pak, cerita kan krungu ya. Muzani ya krungu. Kula takoni ngoten iki Gus. Gak ono sing jawab Gus. Mlaku ngalor mriku. Nggih telas, barongan sakmono gedene niku telas. Lah, iku mau ana karomai sapa jenenge? Karomai waliullah iso jebol pring gak kathik buding gak kathik linggis mek didongane tok. Ya apa dongane? Lali subuhun kudusun rabbul malaikati waruh rabbul izzati abadan layang mumbul. Lengge ilmu malaikat ya. Itu tak ceritakan karena orangnya nyata gitu. Saya kira dadi masjid gede. Udah ya. Itu namanya karomah. Lah orang kalau tidak tahu karomah, gak punya karomah, gak paham karomah, jangan berisik. Apa? Jangan ribet. Karomah gak duwe, paham ora, ya. Wis meneng wae, iku ada nyata gitu loh. Duduk fadole, duduk karomahe, ya gak usah rewel. Meneng wae. Paling-paling dikandani ya gak paham. Gak kira paham, menyangkal kan gitu ya. Nah, kalau bukan ahli karomah, ndak paham karomah, wis meneng wae, gak usah ribet. Gak usah rewel, gak usah nyangkal-nyangkal. Itu ada gitu ya. Sudah ya. Sekarang rawah thabitah. Ya. Nomor 940. Rawah thabitun an Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara hadil ayah pada saat Nabi Muhammad membaca ayat ini waqala beliau bersabda hakaza seperti inilah jebolnya gunung tadi itu. Wa wadha'ib hama Nabi Muhammad meletakkan ini ibu jari ya alal mafsili kepada ujung kelingking. Ya, hakadha sak mene iki lho. Sak jentikan ngene iki. Ambek Nabi Muhammad gitu. Al mafsil a'la. Jadi ruas kelingking sing ujung. Nah, gini, segini. Ya napa Nabi Muhammad kok agungane Gusti Allah sing ditampakaken gunung sakmene iki. Di jentikan kelingking ini, di ruasnya ini yang atas segini ini. Itu Rasulullah yang mengatakan. Alal masil a'la di ruas ujung yang paling atas minal khinsir dari jari kelingkingnya. Fasakhol jabal kemudian gunung besar itu tenggelam ambles nang bumi sakhol. Itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segini ini. Di Sumatera itu ono wong karomah, ahli karomah. Lek ono wong jaluk tulung, misalnya jadi gubernur, berarti kan ono sama kelingkingnya. Wis, wong loro gak waras-waras, anu mbak jauh itu kan waras. Wong duwe hajat kate dodol utang 10 triliun gak payu-payu ngono iku rono. Dia jentiane kan payu. Payu. Ah, ternyata ada tafsirnya. Nabi Muhammad mengatakan tajalli keagungan Allah yang ditampakkan kepada Gunung Zubair jebol ambrol rata dengan tanah itu sebesar ujung kelingking ini. Ono tafsiri gak ngarang. Coba fit lihat wong jaluk demong ngene. Coba lo ya ngaji tafsir kan sudah saya bilang tadi, ambil ilmunya, ambil fadlnya, ambil karomanya, ambil barokahnya, ambil mustajabnya. Ya Bobi, anak uang jauh anak ketokno kelingking ngene. Monggo insyaallah hasil. Ya delok iki mau lha ono anune kok, ono tafsire kok. Ya. Kalau mau cotok ae gak dijukuk hikmahe, gak dijukuk fadhole kan ya oleh ganjaran. Wong ngaji oleh ganjaran. Cuma emang fadhole gak oleh kan enak.
Dadi lek awakmu sowan nang kiai ndek Malang, ndek Mergosono sing mudhun niku, jenenge Yai Muzayin. Lek katik ngene-ngene, wong yo katik jendane ngene lah iku. Ngetokno keramat, ngetokno fadhol iku tangane ngene-ngene iki, ya. Wa hukiya an Sahlin diriwayatkan, dihikayatkan dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di Allah Ta'ala adhara min sab'ina alfi hijabin. Allah Ta'ala itu menampakkan min sebagian saja dari sab'ina alfi hijabin, 70.000 hijabnya Allah, nuron itu cahaya qadarud dirham, hanya sebesar uang koin dirham. Ini kan uang koin dirham itu ya. Nah, segini saja. Faja'ala, kemudian jadilah al-jabal, Allah menjadikan gunung itu dakkan ya. Apa? Roboh, rata, remuk, bergoncang hebat. Mustawiyan bil ardi, rata dengan tanah. Mustawiyan, rata, bil ardi dengan tanah. Ambruk gunungnya, hilang, gunungnya hilang. Qara'a Hamzah wal Kisai dakka'a, sudah kita pelajari kemarin ya. Mamdudan, dibaca panjang. Ghairu munawwanin, tidak ditanwin. Hahuna, di dalam ayat ini, wa fi suratil kahfi, juga di surat Al-Kahfi. Wafaqo, juga di sama dengan bacaan itu Imam Asim fil Kahfi, hanya di surat Kahfi saja. Wa qaral akharun, sedangkan imam yang lain membaca dakkan maksuron, yaitu dipendekkan, tidak ada hamzanya. Munawwanan, ditanwin. Jadi qiraat itu ada sab'a, ada asyr itu ya. Itu beda-beda makna. Ada 7 makna ya. 7 bacaan, 7 makna. Faman qasara, barang siapa yang membaca pendek dakkan, fa maknahu, maka artinya, maknanya ja'alahu madqukon, dijadikan bumi ini madqukon, diremuk, ditumbuk, dihancurkan. Waddaku bil kaf, waddaku bil qaf ya. Itu wahidun, artinya satu, sama. Waddaku bil kaf itu dihantam, dirobohkan, diratakan, remuk, goncang sehingga rata dengan tanah. Waddaku bil qaf, ditumbuk hancur. Nah, itu satu makna. Wakila, ada yang mengatakan maknahu dakkahullahu dakkan. Gitu. Maka Allah meremukkan gunung itu dakkan, seremuk-remuknya, sehancur-hancurnya. Gitu. Fataqahu, kemudian Allah memecahkan, membongkar, ya, meremukkan gunung itu. Hilang gunungnya. Merata dengan tanah, ya gak jadi gunung, ya jadi lapangan, iso digawe bal-balan, ta digawe apa santai-santai ngopi niku leye-leye, gak ada gunungnya. Gundukannya ndak ada. Nah, kemudian sesudah selesai, karena Nabi Musa tobat, ya endi gunung mau goleki tempatnya, diajak berdialog dengan Allah, ditambahkan lagi untuk fadhol dan peringatan bagi umat. Kama qala fi suratil Fajr, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tidak, sekali-sekali tidak begitu. Idza dukkatil ardu, tatkala bumi ini digoncang, dakkan, dengan goncang yang sebenarnya dakka, segoncang-goncangnya, artinya berturut-turut goncang. Goncang tambah goncang tambah goncang, dibentur-benturkan bumi ini. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, dengan berbaris-baris, berurutan. Wa man qara'a bil mat, sedangkan orang yang membaca dengan panjang dakka ai,
Artinya ja'alahu mustawiyan ardon. Maka dijadikan bumi ini hancur remuk, mustawiyan rata, ardon pada tanah dengan tanah. Dakka'a serata-ratanya. Hilang gunungnya gitu. Ya wis, zaman itu wong Mesir kelangan gunung. Apa? Kelangan gunung, kelangan tanah pote bunga ya sak pot atau telung pok ngono wis, telung pot golek-golek iki lho. Apa meneh kathek pote iku isine wit sing larang-larang itu. Lha iku gunung sak isine ilang kan. Ya susah wong Mesir kelangan gunung. Kelangan tanah susah ya. Kenapa wong Mesir kelangan gunung? Gara-gara yaitu Nabi Musa minta sesuatu yang bukan fadolnya, sehingga berakibat wong Mesir kelangan gunung, wilang gunung Jiber. Barang tobat dibalekno, tapi dikai rada cilik ambek Gusti Allah tadi gunung Sina. Waqil, dan ada yang mentafsiri. Maknahu artinya ja'alahu mithla dakka'a. Dijadikan gunung itu seperti dakka'a rata. Dakka itu rata. Apa rata itu? Wahia yang dikatakan dakka rata itu an-naqatu, onta betina, alatila sanamalaha, tidak ada punuknya. Ronda anak punuk kan rotong ini. Lihat anak punuknya munjuk ini kayak gunung. Gitu. Lihat anak punuknya rata dengan tanah. Seperti itu. Jadi sama saja ahli tafsir ini, cuma beda-beda istilah saja, tapi maknanya sama. Ada lagi semakna itu. Wala Ibnu Abbas, menurut tafsir Ibnu Abbas, ja'alahu turaban, dijadikan gunung besar terbesar di Madian itu turaban, hancur lebur jadi debu. Jadi debu, rata dengan tanah. Turab apa turab? Debu. Waqala Sufyan, menurut tafsirnya Sufyan, sakho, ambles tenggelam ke bumi, al-jabalu, gunung itu, fil ardi, ambles ke bumi, hatta sehingga waqa'a fil bahar gitu. Apa lek ngarani waqa'a, jatuh ke laut gitu. Fahuwa, maka gunung itu yadhabu, hilang, fihi di laut. Nah, kelangan gunung meneh. Kuasane Allah ya. Gunung iku mau ambles nang bumi, sampai ambles iku muncul di laut, ambles di laut hilang. Yadhabu hilang, fihi di laut. Waqala Atiyah al-Aufi, soro romlan, gunung itu menjadi pasir. Hailan, yang apa? Romlan pasir yang lembut, yang kecil-kecil itu ya. Hailan yang seram, mengerikan. Jadi umpama ketok, saking ini gak ketok. Gunung gede moro wer blung ngono iku tadi pasir, kan mengerikan. Ambruk apa jenenge? Waqala Kalbi, ja'alahu dakkan, dijadikan gunung itu rata dengan tanah, ai kasron, pecah. Gitu. Jibalan menjadi gunung-gunung banyak, sigoron yang kecil-kecil. Dipecah nih Gusti Allah. Kasaro itu yaksiru, kasron itu apa? Pecah. Bahwa kasirun jamaknya kusaru. Le wedok kasirotun jamaknya kawasir kan gitu ya. Maf'ulnya apa? Maksurun wa kasirun jamaknya kasro wa kasaro. Ya. Sudah itu sekarang 941. Betul. Wa waqa'a fil ardi. Wa waqa'a fil ardi fi ba'di tafasir, wa waqa'a fi ba'di tafasir ada tertulis di sebagian tafsir-tafsir torot, gunung itu terbang, jebol dari bumi, terbang.
Li azamatihi, karena keagungan Allah, sittata ajbulin, ya. Itu sebanyak berapa? 6 gunung. Jadi menjadi 6 gunung. Gunung satu miber pecah, miber ke udara, pecah menjadi apa? 6 gunung. Waqa'at salasatun, yang 3 gunung itu jatuh bil Madinah, di Madinah. Satu gunung apa itu? Gunung apa? Hah? Tulisannya? Wawarikon. Hah? Wawarikon. Yang pertama Ahadun, ya. Siji gunung Ahad di Madinah, gitu. Ono ndak? Uhud ono. Ahad golek ono. Gak ketemu golek di peta. Nomor loro Warikon, gunung Warikon. Nomor telu apa itu? Rotwa, gunung Rotwa. Telu di Madinah. Waqa'at salasatun, yang 3 gunung jatuhnya di Makkah, di Mekah. Satu Thaur, gunung Thaur. Ketiga Sabirun, gunung Sabir. Kedua Sabir, ketiga Hiro'un wa Hiro, gunung Hiro. Gitu. Hebat kan? Gunung sak mono gede pecah miber. Ya kok gak miber, pecah biasa ngono ya aneh, gak piro aneh, pecah miber. Dadi 6 sing 3 di Madinah, sing 3 di Mekah. Qaulu azza wa jal wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh roboh pingsan. Kala Ibnu Abbas wal Hasan itu ya. Wal Hasan. Niki kok usane wal Husnu keliru iki, wal Hasan iki. Itu sana kok Husnu. Hasan. Oh, ndek anu kitabku Husnu. Yang betul Hasan itu ya. Maksyian alih, Nabi Musa pingsan tidak berdaya. Waqala Qatadah, kalau menurut Imam Qatadah mayitan, Nabi Musa mati melihat keagungan Allah Ta'ala yang sebesar lubang jarum, ya, atau hidung banteng, ya, atau kata Nabi Muhammad sak kelingking, ujung kelingking ini mati Nabi Musa. Waqala Kalbi kharra Musa sa'iqon, Nabi Musa jatuh roboh pingsan itu yaumal khamis, pada hari Kamis, yauma Arafah, pada hari Arafah. Wa u'tiyat Taurat, dan diberi kitab Taurat Nabi Musa itu meneh dina Jumat. Iku mau dina wukuf di Arafah. Besok hari Jumat yauman nahri, hari raya korban. Qala al-Waqidi, menurut Imam Waqidi, lama khara Musa sa'iqon, tatkala beliau jatuh roboh pingsan itu, qalat malaikatus samawat, malaikat-malaikat di semua langit mengatakan, Mali bin Imran, apa yang didapat oleh Nabi Musa anaknya Imran ini, wasu'alir ru'ya, dengan sebab ia minta ketemu Allah, gitu. Jadi minta ketemu Allah Ta'ala, dapatnya itu wonge pingsan, gununge pecah, ya, ketakutan hebat, kemudian tobat. Tapi Ba'dil Kutub, di dalam sebagian kitab-kitab, annal malaikat as-samawati, para malaikat di semua langit, atau Musa datang kepada Nabi Musa, wa huwa maksyun, pada saat beliau itu maksyun alaihi, pingsan, tidak berdaya. Faja'alu, mulailah mereka itu yarkalunahu, menendang Nabi Musa biarjulihim, dengan kaki-kaki mereka ditendangi. Nabi ditendangi malaikat. Ya apa ini? Nabi lho. Itu Nabi kira-kira apa ya gak ditendangi apa ya? Masya Allah.
ahli tafsir nerangno kaya gini jelinya ini. Ngipi ditendangi menungso ya, tangi turu kemeng kabeh. Iki sing nendangi malaikat, para malaikat ya, malaikat langit sak mono gedene. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya benar nisa, wahai engkau anaknya orang perempuan al-Khuyyidi yang sedang haid awal, haid sedikit. Apa itu? Abma'ta fi ru'yati Rabbil Izzah, apakah engkau masih ingin melihat Tuhanmu? Apa masih ingin? Iku mau wis sangka tangan Nabi Musa. Jadi malaikat itu mulai takut ngene, wahai anaknya orang perempuan yang sedang haid sedikit. Apa? Haid sedikit. Ngerti? Lebih jangan nggak ngerti. Jadi gini, anak itu lahir, ya, sperma orang laki itu ketemu spermanya orang perempuan atau haid. Gitu. Ada yang mengatakan waktu haid itu subur, makanya dilarang hubungan. Kecuali tidak tahu, karena tidak tahu kalau itu haid, gitu ya, hubungan. Ternyata haid, gitu, ya, tidak tahu tidak dosa. Gitu. Terus dihitung-hitung kok tanggal 1 bulan 1 itu haid. Sebelum tanggal 1 hubungan suami istri, kan belum waktunya haid. Tapi si haid kan tidak tanggalan. Akhirnya haid kecil. Itu khuyyid namanya. Haid kecil. Nah, itu bisa-bisa jadi itu. Jadi anak. Ya. Lah makanya oleh malaikat dikatakan ya ibnul khuyyid, wahai anaknya orang perempuan yang sedang namanya haid kecil, haid sedikit. Khuyyid namanya. Falama afaqo, maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya, Nabi Musa min soqotihi dari pingsannya, wathaba ilaihi aqluhu, kembali akalnya, wa'arafa annahu, dan ia baru mengerti qad sa'ala amron la yambagila, sungguh dia Nabi Musa faham telah minta berdoa satu urusan layam bagilah yang tidak layak untuk diminta, lahu bagi Nabi Musa yang bukan fadlnya. Paham ya? Jadi ini tafsir ini memperingatkan kita, sekali lagi diperingatkan, orang itu jangan berdoa minta yang bukan fadlnya, tidak akan berhasil. Bukan haknya, tidak akan berhasil. Yang tidak kuat diembannya, dilaksanakannya, tidak akan berhasil. Paham ya? Misalnya apa ini gak tahu renang gak tahu, dia gelombangnya kedelep kok. Moro jauh, iso nyabrang laut, ngelangi. Iya gak iso berhasil, bukan fadlnya. Ya. Apa meneh? Jaluk tadi presiden seluruh dunia, menguasai dunia. Lek dudu fadole ya apa? Kaya berhasil. Ya. Jalur rezeki ae. Manungsa diajari ya rezeki. Tiap salat lho. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, jalur rezeki piro? Kula nyuwun saben dina Gusti, setiap hari saya mendapatkan rezeki 3.000 triliun rupiah, jaluk tutup fadoli kak ketika ini Nabi Gusti Allah ketika ini. Termasuk ini peringatan tafsir ini, Nabi Musa itu minta yang layak bagilah, tidak pantas, tidak layak diminta, bukan fadlnya gitu. Jadi jaluk sing memungkinkan. Ayo tirakat ndonga sembahyang poso 40 dina njaluk dadi nabi. Gak kira diijabahi, tutup fadoli. Sopo dadi nabi? Sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kalau ada orang mengatakan sesudah Nabi Muhammad ada nabi, lah itu huat goro, palsu, ya, bohong. Misalnya begitu. Selain bukan fadolnya, tidak diijabahi, gagal. Juga ada resiko
ditendangi ambek para malaikat. Nabi iki ditendangi para malaikat. Jadi tafsir lho. Nabi Musa tendangi kok malaikat siji bi arjuli dengan kaki-kaki para malaikat. Kemudian Nabi Musa tobat. Gol berkata, subhanaka tubtu ilaika an su'alir ru'yah. Masuci engkau ya Allah, aku tobat kepadamu ya Allah, tidak akan minta lagi an su'alir ru'yah, minta melihatmu ya Allah. Wa ana awalul mukminin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman bi annaka, sesungguhnya engkau ya Allah la tura fid dunya, tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia. Jadi Nabi masih salah kan ya, si bisa memperbaiki diri. Ya, gak apa rewel, cengkal apa. Mosok Gusti mboten saged. Iki menungso dudu Nabi cek cengkale, Iki Nabi iki ya gak iso iku tobat. Sudah, sekarang apa? Lah kalau orang itu ya, misalnya tidak mampu berdoa, apa saja, misalnya kata ngapal Al-Quran, kok gak khatam-khatam, oleh sak juz, rong juz, kok khatam-khatam. Ndonga dhewe njaluk khatam Al-Quran. Ya. Doa itu 3 macam. Mungkin diijabahi khatam sungguhan apal Quran 30 juz. Gitu. Atau enggak, gitu. Di akhirat itu engko dicampurno ambek wong sing hafal Quran dhewe gak hafal. Tapi dilebokno wong sing hafal Quran, walaupun gak hafal. Jadi mungkin diijabahi di dunia, mungkin diijabahi di akhirat. Ya. Atau apa? Di dunia tidak diijabahi, di akhirat tidak diijabahi. Ada yang ketiga, kemungkinan dosane disepuro. Sebanyak permintaannya. Gitu. Misalnya ya Allah nyuwun hafal Quran 30 juz. Di dunia gak hafal, di akhirat gak dilebono, di sepuro dosane. Sebesar apa? Sebesar dosane wong gak ngapalno Quran. Gitu. Sudah ya. Ya dadi nabi misalnya. Di dunia gak dadi nabi, gitu ya. Wong gak ngerti lek mari Nabi Muhammad itu kan nabi kan gak ngerti. Di dunia gak dadi nabi, di akhirat gak dadi nabi, di sepuro dosane sebesar wong iku mau ancen gak oleh dadi nabi. Kan ada 3. Ya apa meneh? Jaluk rabi telu apa sing banter tale ngomong. Ya Allah nyuwun rabi telu misalnya. Mungkin dijabahi di dunia rabi telu temenan. Atau besok di akhirat dikai. Pangkate wong rabi telu. Utawa di akhirat gak dikai, di dunia gak dikai. Dikai situ. Cuma di sepuro dosane wong lek rabi telu iku kan akeh dosane. Bojo pertama blonjone kurang 10.000. Kedua kurang 10.000, ketiga 30.000 bendina dosane. Iku sepuro ambek Gusti Allah. Gitu. Iku sik blonjo. Dene pengenges-pengengesane tepak mencucu ngambek ngono iku. Ya. Di sepuro. Ada 3 ini. Nah, kalau kita ini minta yo nang Allah Taala, gak iso, njaluk sing iso. Gitu. Njaluk donga sing iso. Kayak para sahabat minta kepada Nabi Muhammad. Ya. Ono bencana alam misalnya gempa bumi di Sumatera. Di situ California apa? Lali aku. Kolombia. Donga cek gak kena gempa bumi. Kalau ndak bisa doa, jauh tolong wong sing iso ndongakno kan gempa bumi. Ya tolong. Gitu. Caranya begitu. Ya. Nah, itu namanya ta'awanu, tolong menolong. Lek wis ditolong, ya nulungo awakmu. Ya tolong tok ae gak nulung-nulung malah mentung ngilok-ngilokno. Ya tolong ditulungi, namanya ta'awanu, tolong menolong. Gitu. Ya. Mari dongane berhasil apa? Nulungi enggak, dukung enggak, tambah memfitnah, itu dukun niku sesat niku. Lah kon lapo kok ya tulung rono. Gak didongakno kelenger kon. Kerem awakmu ambles ya.
Namanya ta'awanu. Lek ndonga dhewe gak iso njaluk tulung didongakno wong. Lah namanya ta'awanu. Kene ya tolong, kono nulungi. Lah kamu ada apa? Ngekei hadiah atau apa? Kan ada hadisnya. Ya. Seorang sahabat ndungani kepala suku waras. Mari ngono kepala suku ngekei hadiah wedhus piro? 30 ekor. Lah ini kepala suku yang ta'awanu tolong menolong. Gak dadi kepala suku ae mari yo tulung gak matur suwun. Gak ngekei hadiah tambah ngilokno. Lah iki bukan ta'awanu ini. Dosa dia, dosa. Lah sing ndungane lho, lah kok gelem ae dikono-kono. Hah? Kok gelem ae? Gitu. Sudah ya. Malam yashkurin nas, ada hadisnya kan? Lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Fik tulung fik anu fik apa jenenge sapokno iku fik ndek mburi iku fik. Mari ngono mari wonge nyapu wis kesel kluwen ditinggal turu, ya pamit gak ditemoni. Lah iki kan kurang ajar ngene iki. Ya, paling ndak dikekno kopi ta, dikekno apa senenge Taufik iku anu sego goreng samin. Nah, kan ngono iku jenenge tolong menolong. Ya. Lah itu orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia itu sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ada lagi hadis yang lebih parah dari itu. Inna ashkarun nasi lillah. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ashkaruhum linnas, orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Delokne menungso. Oh, iki pinter lek matur suwun niku, gak mek ngomong tok, ngrewangi ngene ngekei hadiah, gak hadiah tok. Gitu ya. Kayak no opo ta, gitu. Tunuti kendaraan. Gitu. Itu orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu hadis. Inna ashkarun nasi lillah azza wa jal ashkaruhum linnas. Sudah. Wis, saiki kalam mujahid. Sudah tadi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma anta bi muhadditsin qauman haditsan la tablughu aqluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Ma anta ada gitu. Kauna. Oh, iki syarah. Jadi begini, syarah ini ya saya terangkan aja. Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Ya. Orang kalau tidak mampu jangan memaksakan diri. Termasuk orang mengajar. Ngomong ambil anak, ambil bojo, ambil wong liya. Itu ala qadri uqulihim, bicaralah menurut kemampuan kefahaman mereka. Kata Ibnu Abbas, ma anta bi muhadditsin qauman. Janganlah kamu itu menjelaskan suatu ilmu, penjelasan apa saja, qauman kepada satu kaum ya. Hadisan dengan satu penjelasan, satu ilmu, la tablughu uquluhum, yang akal mereka tidak mampu memahaminya. Kata Ibnu Abbas. Illa, kalau begitu ya, terjadi illa kecuali kana li ba'dihim, maka menjadilah untuk sebagian mereka, tidak semuanya itu, fitnatan, jadi fitnah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketemu Allah Ta'ala ya, gak usah cerita-cerita wong yang bukan ahlinya. Engko lek diceritakno dadi fitnah. Lek kepada ahlinya gak usah cerita, wis paham. Wong ketemu Allah itu ketok mencorong. Ketemu Nabi Muhammad ketok mencorong. Gak usah diceritani lek ahlinya. Gak usah ketemu Allah Ta'ala Rasulullah. Duit-duit rada akeh titik ae ketok kok. Mencorong-mencorong ini duit akeh iki. Iku lek ahline ketok, ya. Nah, apalagi cahayanya Allah Ta'ala. Kalau bukan ahlinya jangan cerita. Kata Ibnu Abbas. Ada lagi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, haditsun nasa bima ya'rifun. Bicaralah kalian kepada manusia dengan penjelasan kata-kata suatu istilah ya, hal
yang mereka memahami, ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzaballaha wa rasuluhu, yukadzaballahu wa rasuluhu, atau yukadziballaha wa rasulahu boleh. Apakah kalian mau mereka itu mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya? Gitu. Gara-gara cerita yang tidak paham. Gitu. Wis, itu di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 127. Undur Sahih Al-Bukhari, hadis 127. Ada lagi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, nahnu ma'asyirul anbiya'i nukhatibun nasa ala qadri uqulihim. Kami semua para nabi tanpa kecuali itu berbicara kepada manusia ala qadri uqulihim, menurut kadar kemampuan akalnya yang bisa memahami. Gitu. Lah kalau nggak paham ya apa? Wajib belajar, ngaji. Gak paham diulang meneh, gak paham diulang meneh, gak paham tuh lama-lama paham. Kenapa? Apa namanya? Al-Quran selalu mengulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berkali-kali supaya ngerti iman. Aqimus sholata, supaya ngerti sholat itu apa. Diulang-ulang begitu. Sudah selesai. Sekarang apa? Rawah Muslim. Bukan? Tidak ada gitu. Akhbaro ni Muhammad. Ada? Oh iya. Akhbaro ni Muhammad ibni Hamid, betul? Tak tahu sini di sini. Oh, 144 kola ya Musa. Oh, sekarang ayat 144. Jam berapa ini? 10. Masih ada waktu? Ya, boleh tafsir akeh yo mandek di tengah kau. Kola ya Musa itu imalah ya Musa ini itu ke ala nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka, boleh sakta boleh tidak ya. Ya Musa ini boleh sakta boleh tidak. Saya baca langsung kholaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Qala ya Musa, berfirman Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, ini sesungguhnya aku, yakni Allah, istofaituka, telah memilihmu, melebihkanmu, ala nasi, di atas manusia semuanya, birisalati, dengan sebab diangkat menjadi Rasul, membawa risalatullah, wabikalami, dan dengan sebab dijadikan kalimullah, bisa berdialog langsung dengan Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat Jibril. Fakhud ma ataituka, maka pegang teguhlah olehmu ma, apa yang diwahyukan, ataituka, yang diberikan kepadamu, wakun, dan jadilah engkau wahai Musa minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Tafsirnya, qala ya Musa ini istafaituka 'alan nas, ai ikhtartuka. Nabi Musa itu ikhtartuka, aku yakni Allah menjadikan Anda, kamu wahai Nabi Musa itu hamba pilihan. Di sini menunjukkan bahwa menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, mendapatkan kenabian, membawa risalah Allah sampai
lebih tinggi lagi menjadi kalimullah, berdialog dengan Allah Ta'ala, itu syaratnya adalah menjadi manusia pilihan. Kalau bukan jadi manusia pilihan, tidak akan berhasil. Ini ayat nasnya, ya. Ada lagi di ayat yang lain, ya, itu Allah Ta'ala berfirman. Tadi kan ikhtartuka, ya. Di dalam ayat yang lain, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Surat apa? Toha. Wa ana, dan aku ikhtartuka telah memilihmu wahai Nabi Musa, fastami', maka dengarkanlah lima yuha, apa yang akan diwahyukan. Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa. Itu kalimat ikhtartuka, memilih, menjadikan manusia pilihan. Kalau sudah menjadi manusia pilihan, baru mampu mendengarkan kalamullah, bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Gitu. Makanya ayat sesungguhnya mengatakan, ya, diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, yakni Allah, anallah, aku adalah Allah. Firman Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, selain Allah. Fa'budni, maka menyembahlah kepadaku, kepada Allah. Gitu. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat itu untuk zikir kepada aku. Jadi Nabi Musa ketemu tirakat di Gunung Sina, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, diperintahkan ibadah dan sholat 5 waktu. Waktu itu 50 waktu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu Allah Ta'ala, diperintahkan sholat 5 waktu. Sama. Bedanya dulu 50, sekarang 5 waktu. Sudah. Sekarang qala ya Musa ini fafaituka anna sayyidu. Qala Ibnu Katsir. Ya. Qara Ibnu Katsir, menurut Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, bukan tafsir ini apa? Imam qiraat. Wa Abu Amr, inni bi fathil ya, inniya. Wa kadzalika akhi usdud akhi yasdud. Surat Al. Birisalati qara ahlul Hijaz, birisalati alat tauhid mufrad, wal akharun, sedangkan imam yang lain bil jam'i risalati jama'. Wa bi kalami faqut ma ataituka ai aqaituka, maka pegang teguhlah Taurat yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin ai lillah, menjadilah engkau orang-orang yang syukur ai lillah, kepada Allah. Kenapa? Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Wa ingkil, jika ditafsiri, fama makna qaulihi istafaituka, apa arti istafaituka? Aku, yakni Allah, memilihmu, memberimu kelebihan, alan nasi birisalati, di atas semua manusia dengan risalah, menjadi rasul. Waqad u'tiya ghairuhu risalah, sedangkan nabi-nabi yang lain pun juga mendapat risalah. Kenapa hanya Nabi Musa dilebihkan? Dijawab, lam takun risalatu alal umum, tatkala Allah Ta'ala mentakdirkan tidak terjadi risalah itu alal umum, diberikan kepada orang umum, manusia umum tidak diangkat jadi rasul, jadi nabi yang membawa risalah. Fi haqqin nasi kafatan, itu tidak terjadi pada hak manusia seluruhnya, bisa jadi nabi, jadi rasul. Istaqoma qaulu, maka benarlah, istaqoma benarlah qauluhu, firman Allah Ta'ala, istafaituka 'alan nas, aku memilihmu, melebihkanmu di atas seluruh manusia. Itu benar. Wa in syaraka ghairu, walaupun nabi yang lain itu syariku, sama juga menjadi nabi, menjadi rasul. Bisa dipahami ya? Kama yaqulu rajul, sebagaimana seorang
lelaki mengatakan, "Khosasuka bi masyurati." Aku memilihmu khusus untuk memberi pertimbangan kepadaku. Wa in syawara ghairu, walaupun orang itu yang mengatakan khusus itu masih mau musyawarah dengan lainnya, tapi yang satu orang dikhususkan dimintai pertimbangan. Idza lam takun al masyuratu alal umum, jika permintaan pertimbangan khusus itu tidak diberikan kepada orang umum cuma musyawarah saja. Tapi pertimbangan khusus itu hanya satu orang. Yakunu mustaqiman, maka hal itu mustaqiman benar. Sudah. Wafil kisati, dalam satu kisah, Ana Musa kana ba'dama kallamu rabbuhu la yastati ahadun an yanzuru ilaih. Sesungguhnya Nabi Musa sesudah beliau diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'u ahadun, tidak ada yang mampu satu orang pun an yanzura ilaihi, untuk memandang wajah beliau. Saking murupe Nabi Musa itu mau. 5 ghosya wajah. Gitu. Karena itu Nabi Musa apa? Ghosya, menutup wajahu. Bukan. 5 dikarenakan, ya, dikarenakan ma apa? Gitu. Hal apa? Ghosya yaitu Nabi Musa itu wajahnya ditutupi minan nur, dari cahaya Allah. Walam yazal ala wajhi burqatun, dan selalu Nabi Musa itu ala wajhi, menutup wajahnya, burqatun, satu burkah, burqah. Ngerti burqah? Apa? Iya, burqah ya. Mungkin ini bilang burqah juga ya. Penutup wajah, gitu ya. Hatta mata, sampai meninggalnya tetap wajahnya ditutupi burqah. Karena apa? Tidak ada yang mampu melihat siapa? Wajahnya Nabi Musa. Gitu. Waqalat lahu imra'atuhu, sehingga istrinya Nabi Musa mengatakan, ana kula niki Nabi Musa. Bojoe apa garwa bojoe? Garwae panjenengan lho kula niki Nabi Musa, jare ngono ya. Lam aroka mundu kalama karobuka, tidak pernah melihatmu wahai Nabi Musa sejak Anda diajak berdialog dengan Allah. Fakashafalaha, kemudian karena istrinya dibuka burqah, penutup wajahnya itulah untuk istrinya, an wajhihi, dari wajahnya Nabi Musa, gitu. Fakhodaha mithla syu'ai asyamsi, gitu. Kemudian diambil penutupnya itu ya, ternyata apa? Mithla, seperti syu'ai syamsi, sorot cahayanya matahari. Fawadu'at yadahu, kemudian diletakkan tangannya istrinya itu, ya yadahu ala wajhiha, kepada apa? Matanya, kepada wajahnya, karena ulap bersilau ditutupi. Waduh, kok ngene, bersilau menutupi matanya, gitu. Wakhorot, kemudian jatuh si istrinya ini, mek ndelok Nabi Musa apa itu ya. Lillahi sajidan, sujud kepada Allah Ta'ala, gitu. Merunduk, jatuh ke bawah, merunduk, sujud kepada Allah Ta'ala. Waqalat, berkata istrinya, ud'ullaha, wahai suamiku tercinta Nabi Musa kalimullah. Apal norek kira. Doakanlah aku kepada Allah, an yaj'alani, menjadikan Allah Ta'ala itu aku zaujataka fil jannah, istrimu di surga kelak, gitu. Qal, berkata Nabi Musa, dzalika laki, iya, untuk kamu menjadi istriku di surga kelak. Ilam tatazawwaji ba'di, kalau kamu tidak menikah lagi sesudahku. Fa innal mar'ata, sesungguhnya semua istri di dunia ini li akhiri azwaji, kalau menikah lagi di akhirat menjadi istrinya orang yang terakhir menjadi suaminya. Makanya istrinya Nabi Muhammad itu tidak ada yang mau dinikah dengan orang lain, gitu. Karena ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad. Sudah, sekarang akhbarona. Apa?
Cukup ini, sudah capek ini ya. Akhbar Abu Sa'id Asyrafna Abu Sa'id di sini angka bil akhbar ini Ajidu Muhammad. Oh panjang ini ya, panjang. Sudah sampai ini saja ya, jam 10. Jadi mulai jam berapa? Jam 8 tadi. Songo 10 2 jam saja. Yang penting hikmahnya, barokah mukjizatnya menjadi karomah atau menjadi fadol ya, ilmunya, mustajabnya, apalagi ilmunya tadi sudah ya, semua kebaikan-kebaikan yang tadi kita pelajari, juga yang dulu pernah kita pelajari dan yang akan kita pelajari, ataupun yang tidak kita pelajari tapi itu merupakan kebaikan indah ta'ala fi dzatil wa fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh Allah Ta'ala dijadikan wujud di dalam diri kita ya. Keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, kakek, nenek, datuk, leluhur kita, ila Nabi Adam alaihissalam wa ila Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak turun cucu zuriat kita ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.